A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya alimallahu ma 'alimna ma yanfa'una wa anfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma wa arina al-haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arina al-batila batila warzuqna ijtinabah. Rabbana zidna ilman warzuqna fahman warzuqna tayyiban wa amalan mutakabbalan. Ghafur rabbana innana amanna faghfir lana dzunubana wa qina adzabannar. Amma ba'd. Alhamdulillah, segala puji dan syukur adalah milik Allah, Tuhan semesta alam yang telah menciptakan kita, dan karena rahmat dari Allah Subhanahu wa taala kembali kita berjumpa di channel iDream TV ya, dalam program Keluarga Muslim ya, di mana insyaallah kita akan coba menggali tips dan kiat bagaimana membangun rumah tangga yang sakinah dan mawaddah serta warahmah. Tidak lupa kita baca salawat dan salam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamualaikum ayuhan nabi wa rahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah terima salawat dan salam yang kita baca dan dilimpah curahkan kepada para nabi, para rasul, wabil khusus ya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan semoga kita termasuk ke dalam kelompok orang yang akan berbahagia ketika berjumpa dengan Allah nanti di yaumul mahsyar, dijauhkan dari siksa api neraka, dimasukkan ke dalam surga, dan dipertemukan dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Sahabat hadirin yang dirahmati Allah dimanapun Anda berada, di dalam program Keluarga Muslim kali ini saya akan mengangkat tema tentang bagaimana mengatasi kejenuhan di dalam rumah tangga. Karena satu fakta yang tidak bisa kita abaikan ya, salah satu sifat kita manusia ini adalah adanya sifat bosan. Bosan, ya, jenuh, ya. Itu bagian dari fitrah, sunnatullah yang Allah jadikan pada diri kita manusia. Kita punya sifat bosan, kita punya sifat jenuh. Ya. Ya, makan aja, contoh makan gitu kan, itu ada bosannya, ya, ada jenuhnya gitu ya. Tiap hari makannya itu aja jenuh gitu kan. Apalagi dalam pekerjaan ya, tiap hari ngerjain itu ya, lama-lama jenuh ya. Dan demikian juga ketika kita berumah tangga ya, menghadapi orang yang sama ya, dari mulai nikah gitu ya sampailah ya bertahun-tahun, puluhan tahun bahkan ya rumah tangga, maka ya pasti ya yang namanya jenuh, bosan ya, walaupun sedikit pasti akan muncul. Nah, bahayanya ketika kejenuhan ini kemudian disikapi dengan cara yang tidak benar ya, cara yang menyimpang dengan syariat, maka muncullah ya problem, masalah-masalah besar ya. Ya ujung-ujungnya kemudian bertengkar ya, ujung-ujungnya kemudian rumah tangga menjadi anyep. Anyep itu maksudnya gini ya, jadi kayak perang dingin gitu ya. Dalam keluarga tuh seperti ada bara gitu kan, memang nggak ribut tapi kayaknya udah acuh aja masing-masing. Semuanya dengan kehidupan masing-masing. Ya, padahal keluarga itu ya, itu bisa terjadi ya, bahkan nauzubillah ya, yang puncaknya itu adalah kemudian terjadinya perceraian kalau dalam konteks suami istri gitu kan, atau kemudian pemberontakan ya kalau kita bicara anak, orang tua dengan anak. Banyak anak yang kemudian memberontak aturan ya, karena merasa ya, jenuh ya dengan sikap ya, perlakuan orang tuanya. Banyak yang begitu. Ya, dan mirisnya kemudian pemberontakan itu dalam bentuk tindakan yang tidak terpuji, yang menyalahi aturan syariat ya, terjerumus narkoba ya, atau sibuk dengan party ya, dugem ya, bahkan nauzubillah ya terjerumus ke dalam pergaulan bebas, zina, seks bebas itu kan. Kadang-kadang ya itu muncul karena adanya ya rasa jenuh ya, di dalam keluarga. Nah, jadi ini yang kemudian kita harus pahami untuk kemudian kita cari solusi bagaimana kemudian ya cara kita mengatasi kejenuhan di dalam rumah tangga. Nah, dalam hal ini ya sahabat hadirin yang dirahmati Allah, di dalam agama kita ya, di dalam Islam ini ya,
Itu sudah ada ya bimbingan, aturan ya bagaimana kita mampu ya mewujudkan keluarga yang bahagia. Kalau berbicara keluarga bahagia berarti kan ya kita merasa ya boleh dikatakan ya tidak ada kejenuhan tuh ya, atau kejenuhan itu kemudian bisa kita atasi dengan baik. Ya, sebagaimana Rasulullah katakan, baiti jannati, rumahku kayak surga. Siapa orang yang bosan tinggal di surga? Tidak ada. Ya, kalau surga itu tidak membosankan. Dunia ya mungkin ya kesenangan dunia ya sifatnya membosankan. Ya, tapi kesenangan surga tidak akan membosankan. Ya, karena sifat bosan itu dicabut dari ahli surga itu ya. Ya, itu kan bosan itu kan membatasi kesenangan ya, itu dicabut itu ya, nanti di surga tidak ada kita merasa bosan dengan kehidupan kesenangan yang ada di dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau Rasulullah mengatakan baiti jannati, maka bisa dipastikan ya tidak ada kejenuhan dan kebosanan yang dirasakan oleh Rasulullah dan keluarga Rasulullah ya. Di dalam keluarga Rasulullah enggak ada tuh rasa jenuh, bosan ya, menjalani kehidupan berumah tangga. Tapi yang ada adalah kebahagiaan. Ya. Nah, ini kemudian kita coba tiru, ya, kita jadikan uswah ya, teladan Rasulullah ini di dalam rumah tangga kita. Nah, terkait hal ini ya adalah ya mungkin beberapa tips atau kiat ya bagaimana agar kemudian rasa jenuh itu tidak menjadi persoalan besar ya, atau tidak kemudian membesar ya, dan kemudian menjadi pangkal utama perpecahan di dalam rumah tangga atau menjadi pangkal pemberontakan ya, atau menjadi kekisruhan ya di dalam keluarga kita. Dalam hal ini ya, Islam ya mengajarkan 5 hal ya, yang ini menjadi prinsip dasar sebetulnya bagaimana kita membangun rumah tangga. Ya, kalau kita berbicara keluarga, ya, kalau kemudian kita ingin ya keluarga yang kita bangun ini dihinggapi ya, atau diporak-porandakan dengan sifat dengan adanya kejenuhan atau adanya titik jenuh ya atau bosan, maka 5 hal ini kemudian kita coba pahami dan kemudian kita coba terapkan, aplikasikan di dalam rumah tangga kita. Yang pertama apa? Yang pertama jelas ya bahwa apapun yang kita lakukan, yang kita kerjakan, yang kita yang kita rencanakan ya di dalam keluarga kita, di dalam rumah tangga kita, dasarnya harus agama. Kalau bicara agama maka rujukannya adalah Al-Quran, Sunnah. Ya, sunnah Rasulullah SAW. Nggak kita jumpai tambah dengan ijma' ulama, ya, kesepakatan pendapat jumhur dari para ulama. 3 ini aja lah ya kita dipatukan. Apa kata Allah di dalam Al-Quran, apa kata Rasulullah di dalam hadis dan sunnahnya, lalu bagaimana pendapat para ulama. Apapun yang kita kerjakan dasarnya ini. Kenapa? Karena memang itulah sumber keridhaan dari Allah. Ya. Wa minan nasi di dalam surah Al-Baqarah, wa minan nasi may yasri nafsahu libtiga amradatillah. Wallahu raufun bil ibad. Di antara manusia kata Allah Subhanahu wa taala ada orang-orang yang mengorbankan kepentingan dirinya libtiga amradatillah untuk mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah balas dengan kalimat wallahu raufun bil ibad ya. Dan Allah Maha Pengasih ya, penyayang, aware, care kepada hamba-hambanya. Jadi ketika kita prioritasnya adalah bagaimana Allah ridho, jadi prinsipnya adalah keridhaan Allah gitu kan di dalam jalan rumah tangga, maka insya Allah ya, di situ akan datang keberkahan dari langit. Ya, suasana surga akan datang ke dalam rumah tangga kita karena Allah yang punya surga itu kan. Ya dibocorin dikit aja lah surga itu ya. Frekuensinya masuk ke rumah tangga kita udah tenang. Ya, dasar kita berumah tangga itu adalah agama.
apapun yang kita lakukan, kita sandarkan itu, ya, kita cari dalilnya di dalam agama. Memilih pasangan, ya, dari mulai memilih pasangan begitu kan, ya, kita jadikan agama sebagai sandaran dan patokannya, bukan yang lain. Ya, lalu kemudian ketika nikah ditanya pengen punya anak, pengen, nah, jadikan niat punya anak itu mencari keridhaan Allah. Jadi kesimpulannya apa? Apapun yang kita kerjakan di dalam keluarga kita, pertanyaan besarnya adalah apakah Allah meridhoi ini? Kalau Allah nggak ridho, nggak dikerjakan. Ya, tapi kalau itu mendatangkan ridhonya Allah Subhanahu Wa Taala, Bismillah, ayo kita kerjakan. Nah, ya, apapun itu. Apakah konteksnya ada kaitannya dengan hubungan suami istri, ada kaitannya dengan hubungan orang tua dengan anak, ya, atau kaitannya dengan bagaimana kita memenuhi nafkah keluarga, dasarnya sandarannya adalah agama. Ridho nggak Allah kalau saya buat ini? Ya. Mau jalan-jalan ya PKJ kemana, ke luar negeri gitu kan? Nah, negara yang mana yang dipilih? Nah, kembalikan kepada agama. Ya. Kira-kira Allah ridho nggak kalau saya datang ke negara ini? Ya. Ridho nggak Allah kita datang ke lokasi ini gitu kan? Sementara kita tahu di lokasi itu banyak, misalnya ya kalau di Thailand kan ada tuh ya destinasi-destinasi wisata yang dalam tanda kutip bahaya gitu ya. Ada gitu kan. Ridho nggak kalau saya ke situ gitu kan dengan keluarga? Nah, Allah ridho nggak? Kalau rasanya nggak ridho jangan dibuat, carilah destinasi yang lain gitu kan. Ini sebagai contoh. Dan banyak hal yang kemudian kita harus pahami ya, sebagai titik tolak di dalam kita menentukan keputusan, ya, menentukan sebuah keputusan untuk kita lakukan atau tidak ya di dalam rumah tangga kita. Dasarnya adalah libtiga amradatillah, mencari keridhaan Allah Subhanahu Wa Taala. Ya kenapa? Karena memang ya wasiat ya perintah tegas dari Allah Subhanahu Wa Taala dalam surat Tahrim kan jelas ya. Ya ayyuhallazina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Jagalah diri kamu dan juga keluarga kamu dari api neraka. Bagaimana kita akan selamat dari api neraka kalau kemudian kita bukanlah orang yang mendapatkan keridhaan dari Allah Subhanahu Wa Taala? Bagaimana Allah akan ridho kepada kita kalau yang kita lakukan tidak kita sandarkan kepada apa yang Allah firmankan, kepada apa yang Rasulullah sabdakan atau sunnah Rasulullah, kepada apa yang tidak kemudian disepakati oleh para ulama. Ya, al ulama warasatul anbiya kan, namanya ulama itu adalah pewaris para nabi. Maka pendapat mereka, arahan mereka juga menjadi penting ya di dalam rumah tangga kita. Makanya ya selain kita ya, beribadah kepada Allah dengan melaksanakan perintah wajib, menjauhi larangannya, lalu kemudian juga kita mengamalkan sunnah-sunnah Rasulullah di dalam rumah tangga kita, mulai kita bangun sampai kita tidur. Nah, tambah lagi apa? Buat waktu agenda mengaji bersama dengan keluarga, ke ulama. Nah, ya. Ada kajian-kajian rutin gitu kan, di mana kita ajak anak kita, istri kita bareng, ayo kita ngaji ke sana. Wajib. Nah, supaya apa? Supaya kemudian ada modal ya bagi bersama satu frekuensi ya. Dan itu menjadi modal bagi kita untuk kemudian berbahagia. Ya, kalau frekuensi yang beda, nah ini lain sendiri nih. Tapi kalau frekuensinya sama, maka insya Allah ya, kebahagiaan itu juga akan dirasakan bersama. Sama-sama ngaji, sama-sama paham agama, sama-sama suka ya menjalankan perintah Allah, maka insya Allah kebahagiaan. Konflik tidak akan, konflik minim lah ya, walaupun tidak bisa katakan tidak terjadi, minim ya, jarang terjadi konflik. Kalaupun ada konflik, solusinya adalah kebaikan ya, bukan malah perpecahan. Kemudian yang kedua yang juga kita bisa lakukan ya, atau apa yang menjadi tips ya bagaimana kita mengatasi kejenuhan di dalam rumah tangga adalah ketaatan istri kepada suami. Ya, jadi ini kita bicara teori bagaimana jangan sampai suami ini ya sahabat Daydream ya jenuh ya dengan rumah tangga. Dan biasanya suami itu ya, ini sebagai informasi saja kepada para istri ya,
mudah mengalami kejenuhan menjalani rumah tangga sehingga kemudian dia sanggup mengatakan kita cerai aja deh gitu ya. Biasanya adalah karena munculnya konflik dia dengan istrinya, dan biasanya penyebab utama konflik itu adalah karena ketidakpatuhan istri kepada suami. Suami merasa ditentang, suami merasa dibangkang, suami merasa kemauannya dihalang-halangi ya. Nah, ini kemudian menimbulkan kejenuhan. Apalagi kalau itu sering terjadi, ya, istri membangkang suami, ya, membantah suami. Kalau sering terjadi, maka suami akan merasa jenuh, mudah merasa jenuh di dalam menjalani rumah tangga. Maka jangan salahkan kalau kemudian ketika sampai pada titiknya ya, dia akan mengatakan, udah kalau begini kita cerai aja deh. Ujungnya begitu. Maka untuk menyiasati itu ya disinilah ya kemudian para istri harus paham ya, jalani ketaatan itu karena Allah. Itulah. Susah bikin suami saya ini kalau diikutin maunya, saya susah gitu. Susahnya mungkin karena apa? Suami saya senangnya sedekah gitu kan, sementara kan saya pengen punya emas, kalung gitu. Pengen juga punya kendaraan besar gitu kan. Tapi suami ya senangnya hidup sederhana gitu kan ya. Uang yang ada lebih banyak disedekahkan gitu kan, daripada kemudian digunakan untuk bersenang-senang gitu. Kalau ngikutin itu saya susah bikin. Nah, prinsipnya supaya enggak susah adalah jadikan ketaatan kepada suami kita karena mencari keridhaan Allah. Ya itu aja lah. Jadi jangan pandang suaminya, pandanglah Allah yang memerintahkan kita. Enggak apa-apalah ya bertahan gitu kan, mengikuti maunya suami ya, yang sedang sedekah, yang maunya hidup sederhana gitu kan, yang enggak suka jalan ke mall gitu ya. Ditanya kenapa sih enggak mau ke mall? Di mall itu banyak laki-laki, banyak perempuan ya pakai baju pendek ya, kelihatan aurat. Abang nggak bisa yang begitu-gitu, abang lebih senang di rumah aja dah gitu kan. Kalau paling mau belanja ke depan aja tuh ya, ke supermarket depan aja atau ke warung tetangga misalnya. Kalau ada juga istri-istri yang nggak suka, yang ribut ya gara-gara suaminya nggak mau dibawa kemana-mana. Padahal suami punya alasan. Nah, sabar saja. Sabar itu karena karena Allah. Pandang Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita, mendatangkan kita seorang laki-laki, dan itu menjadi pilihan kita. Nah, jadi ini yang kemudian harus menjadi motivasi para istri. Kalau misalnya enggak begitu ya, nanti akan muncul perdebatan, ya, perdebatan melahirkan pertikaian, pertengkaran kemudian akan mendatangkan rasa jenuh, dan itu kemudian menjadi puncak atau menjadi sebab ya kemudian terjadinya perceraian. Nggak ada istilah saya lelah bang, saya capek bang. Capek itu kan artinya terlalu banyak ya, terlalu sering kejadian-kejadian yang kemudian menimbulkan beban hati, beban moral gitu kan, sehingga kemudian muncullah kalimat saya lelah bang, saya capek. Itu ya. Mungkin dia sudah lelah gitu ya. Nah ini yang kemudian kita harus pahami ya. Hindari itu ya, dengan coba ya belajar taat patuh kepada suami kita, pada suami Anda, dan niatkan itu karena mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Ya, kalau Allah ridho kepada Anda sebagai istri yang taat, maka insya Allah ya, pada hakikatnya ya, kebahagiaan akan Allah datangkan. Untuk bahagia itu nggak mesti kok datang ke mall, nggak mesti kok dengan materi yang berlimpah ruah, tidak mesti. Nah, sekarang kalau kita perhatikan banyak juga ya ibu-ibu rumah tangga yang Allah berikan materi yang banyak, tapi justru ujung-ujungnya kemudian tidak bahagia juga. Ya. Bahkan konflik ya dengan suaminya sering gitu kan, ya, jenuh juga gitu. Maka sesungguhnya ya kebahagiaan itu bukan pada materi ya, atau berlimpahnya harta kekayaan, tapi ada pada ketentraman yang Allah berikan kepada kita. Nah, Allah akan berikan ketentraman itu kepada kita kalau kita ya, melakukannya karena melakukan apapun di dalam rumah tangga karena Allah tadi. Ya, taat kepada suami ya karena Allah. Jadi ada kaitannya dengan tips yang pertama tadi ya, jadikan agama sebagai landasan. Nah, sama ya ketika kita berbicara taat kepada suami, ya, jadikan ya perintah agama sebagai landasan kita mengerjakan itu. Ya.
Di dalam satu hadis ya Rasulullah SAW pernah mengatakan di dalam satu riwayat ya, satu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan juga Imam An-Nasai, ya Rasulullah mengatakan di dalam hadis ini dikatakan kila li Rasulillah SAW ayun nisa'i khair. Ya, jadi dikatakan kepada Rasulullah SAW ya, satu ketika para sahabat bertanya ayun nisa'i khair, ya, perempuan seperti apa yang baik wahai Rasulullah SAW? Qala, kemudian Rasulullah mengatakan allati tasurhu idza nazara, ya. Yaitu allati, yaitu mereka ya wanita-wanita tasurruhu, ya, yang menyenangkan, yang menyenangkan pandanganmu, ya pandangan matamu. Idza nazara, ketika kamu memandang melihatnya. Jadi kalau kalau ketemu istri ya pulang kerja kah, ya boleh, mungkin kadang-kadang suami pulang duluan atau istri pulang duluan. Kalau ketemu pokoknya di mana aja. Ya, perempuan yang disebut perempuan yang baik, perempuan yang paling baik adalah dia mampu mendatangkan rasa senang, suka dalam hati suaminya. Ya, ucapan yang keluar, ya, walaupun dia capek, dia lelah habis pulang kerja, ya rumah berantakan, tapi ucapan yang keluar, kalimat keluar yang menyenangkan, ya, suaminya. Nah, ini perempuan yang baik. Ya, kadang-kadang kan ada situasi ya, pulang ke rumah, ya rumah berantakan, anak-anak gitu ya. Suami kebetulan juga sama-sama capek, ya dia rebahan itu kan. Nah, istri kadang-kadang udah dah ya. Pulang kalau nggak sabar, ya kalau nggak karena Allah, yang muncul omelan-omelan, ya merebet ke sana kemari. Nah ini bahaya ya. Bahayanya apa? Nanti akan menimbulkan konflik. Ya, pulang-pulang marah-marah. Ya, nanti menjadi tanda itu. Ya. Ya, suami nanda itu kalau dia udah pulang, itu udah ngomel-ngomel. Nah ini bahaya. Kalau udah itu sering terjadi, ya, maka ya, saya bisa katakan ya kejenuhan itu akan segera muncul di dalam rumah tangga. Sebaliknya ketika istri gitu ya, menjadi pribadi yang menyenangkan ya pandangan suaminya, pandangan mata maupun pandangan batin suaminya, maka insya Allah ya kejenuhan itu tidak akan muncul. Ya. Kemudian watuti'uhu idza amara, ya, dan perempuan yang baik adalah mereka yang apabila diperintah dia taat kepada suaminya. Nah, ya tentu kalau kita bicara taat adalah perintah yang tidak menyalahi syariat. Ya. Kalau itu bukan perintah yang maksiat kepada Allah, ya, maka kerjakan. Ya. Ketaatan itu merupakan kebaikan ya, dan merupakan menjadi penanda ya Anda adalah perempuan yang salehah, wanita yang salehah. Wala tukhalifu fi nafsiha wa maliha wa bima yakrah, ya. Dan perempuan yang baik itu kata Rasulullah SAW adalah juga yang tidak menyelisih suami pada diri dan hartanya sehingga membuat suaminya benci. Nah, jadi istri yang baik, istri yang top adalah istri yang kemudian tidak menimbulkan kebencian ya, suami kepada dirinya. Ya. Jangan sampai ada kalimat abang benci, abang gak suka kamu buat begini. Nah, ini kalau ada begitu tuh koreksi ya, segera muhasabah. Kalau suami udah bilang benci kamu begini-begini, ya, jangan kerjakan itu. Ya, taati itu. Abang gak suka kalau kamu udah nongkrong tuh sama tetangga kita, udah tinggalin tuh karena Allah. Nah, gitu aja mikirnya. Nah, abang gak suka kamu tuh belanja online sering-sering, nah, udah stop belanja online. Nah, ini kalau suami pulang, bang mau belanja dong ke mall. Oh ke mall ya, kan online gak boleh sama abang. Ya kita saya mau ke mall aja deh. Nah, itu. Mau ke Tanah Abang aja dah gitu kan. Ya, itu ya. Ketaatan itu penting. Taatlah ya, dengan niat mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga adalah kiat agar rumah tangga kita tidak mengalami kejenuhan atau mengatasi kejenuhan dalam rumah tangga adalah ya punya banyak anak. Punya banyak anak. Ya, jadi kalau bisa kalau sepakat lah gitu kan, ya, anak jangan sedikit begitu kan. Ya minimal 2 lah ya. Kalau bisa gitu. Lebih dari 2 bagus begitu kan. Karena prinsipnya makin banyak anak, makin banyak peluang kita untuk mendapatkan kebaikan. Itu kan. Ya, sedangkan membesarkan anak 1 aja besar pahalanya, apalagi kemudian membesarkan anak banyak. Ya. Nah, itu jadi ajang bagi kita untuk mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Ya.
Ya, di satu sisi juga makin banyak anak, makin banyak yang mendoakan. Ya. Punya anak 5, semuanya ngedoain, ya Allah, ya jadikanlah ayah dan ibuku, ya rumah keluarga kami keluarga yang bahagia. Semuanya berdoa begitu. Masa iya nggak dikabulin Allah Subhanahu Wa Taala? Ya Allah, jangan sampai ibu bapakku cerai. Itu doa anaknya. Insya Allah Allah jaga itu. Ya, yang mendoakan ada 5 anak. Apalagi yang mendoakan ada 11 anak. Udah kayak tim sepak bola ya. Luar biasa ini. Dalam satu hadisnya Abu Hurairah, dalam Rasulullah SAW pernah bersabda, diriwayatkan oleh Abu Hurairah ya. Idza mata al-insan in qata amaluhu ila min salasatin ya. Min shadaqatin jariyah wa ilmin yuntafa'u bih wa waladin salih yad'u lah. Kalau mati ya manusia, maka putuslah semua amalnya ya, kecuali 3 perkara ya. Salah satunya adalah waladin saleh ya doalah, anak yang soleh yang mendoakannya. Jadi ya punya banyak anak ini insya Allah menjadi tips dan kiat bagi kita untuk kemudian menghindari, mengatasi munculnya kebosanan dan kejenuhan di dalam rumah tangga ya. Apalagi kalau kita bicara anak ya, anak itu kan disifati sebagai qurratu a'yun ya, sebagai cahaya mata ya, pandangan sesuatu yang menyenangkan pandangan mata. Ya, saya ingat banget ya punya anak masih kecil-kecil pulang ke rumah ya, kalau udah kerja yang kebayang, udah menjelang waktu pulang yang kebayang anak ya. Ya, dia manggil kita pulang kerja, kita peluk, kita cium, kita main, nah, itu yang terbayang ya. Maka insya Allah itu mengatasi kejenuhan ya, di dalam rumah tangga. Ya, jenuh dengan istri yang ngomel-ngomel melulu, ada anak, nah, makanya kan ada orang yang saya nggak mau cerai demi anak gitu kan. Jadi anak juga menjadi pengikat ya, keharmonisan di dalam rumah tangga, dan juga menjadi menjadi pengatas ya, atau solusi atas kemungkinan munculnya kejenuhan di dalam rumah tangga. Dalam satu riwayat ya dari Ma'qil bin Yasar, dia berkata ada seorang yang menghadap Nabi SAW, kemudian dia berkata, aku menyukai wanita yang terhormat dan cantik, namun sayangnya wanita ini mandul ya, nggak bisa punya anak. Lalu kemudian beliau bertanya, Bu, apakah boleh saya menikah dengannya? Maka Nabi SAW mengatakan jangan. Ya. Kemudian dia mendatangi Rasulullah SAW untuk kedua kalinya dan masih tetap dilarang, jangan ya. Untuk ketiga kalinya dia datang dan Nabi kemudian mengatakan, tazawwajul wadud tazawwajul waduda al-waluda fa inni mukasirun bikumul umam ya. Nikahilah wanita yang penyayang, yang subur, yang punya banyak keturunan, karena aku bangga nanti ya, dengan banyaknya umatku pada hari kiamat nanti. Jadi Rasulullah itu senang kalau ada umatnya yang punya anak banyak. Karena dengan banyaknya anak kita menambah jumlah banyaknya umat Nabi Muhammad SAW. Jadi ketika nanti dikumpulkan Yaumul Mahsyar, dengan bangga kita mengatakan, ya Rasulullah, saya punya anak 10, semuanya adalah umatmu, semuanya orang-orang baik, semuanya hafiz, ya gitu. Semuanya penghafal Quran. Bangga Rasulullah SAW. Masa iya kita kemudian tidak masuk ke dalam surga karena itu? Nah, ini yang kemudian kita harus pahami. Yang keempat ya, cara mengatasi kejenuhan di dalam rumah tangga adalah pastikan nafkah cukup bagi keluarga kita. Berapa banyak rumah tangga yang kemudian berujung kepada perceraian, bahkan nauzubillah ada juga yang sampai kemudian berujung kepada pembunuhan. Ya. Istri dibunuh suami atau suami dibunuh, diracun istri gitu. Gara-gara masalah ekonomi, masalah nafkah. Maka ini menjadi dasar bagi kita ketika sebelum menikah, pastikan kita sanggup menafkahi keluarga. Ya, jangan sampai kemudian nganggur gitu kan, nekat kawin. Ya. Ini jadi masalah ini. Jadi sebelum menikah pastikan ya, bagi laki-laki punya kalkulasi, punya metode, punya cara, udah kebayang ya. Kalau nanti punya istri, bagaimana dia menghidupi istri ini? Kalau nanti punya anak, bagaimana menafkahi anak ini? Kalau nanti di sekolahnya model apa itu nanti? Udah kebayang. Nah, jadi jangan cuman modal bismillah. Ya, bismillah saya nikahi anak bapak ya, dengan mas kawin apa? Mas kawinnya misalnya surah Al-Fatihah. Jangan ya, bukan saya merendahkan yang seperti itu gitu kan.
Cuman nggak umum ya kalau bicara sunnah Nabi, ya Nabi bahkan untuk putri beliau saja ya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam meminta emas kawin ya, emas kawin untuk putrinya dari Sayyidina Ali bin Abi Thalib itu berupa benda. Ya. Walaupun kita tahu ya Sayyidina Ali ini tentu bicara hafalannya banyak gitu kan. Al-Quran di kepala dia, tapi yang Nabi minta ya benda kok ya materi ya. Sayyidina Ali ketika memberikan cincin ya, kepada Sayyidah Fatimah sebagai mas kawin dan juga seperangkat seperangkat alat tidur ya, selimut, bantal gitu kan. Itu menjadi mas kawin Sayyidina Ali bin Abi Thalib terhadap istrinya Sayyidah Fatimah itu. Jadi ya cukup dipikirkan tuh bagaimana kita kalau nikah dengan perempuan ya, ini nafkahnya tercukupi. Jadi nanti ini para bapak ya, para ayah, para ibu kalau anaknya tiba-tiba bilang, Bun, atau misalnya Pak, aku mau nikah nih, yang pertama ditanya, kamu sudah sanggup menafkahi anak istri kamu nanti? Kamu sanggup menafkahi istri kamu? Ya, berapa kamu sanggup sebulan nafkahi dia? Tanya tuh, kalkulasi. Karena bisa jadi kemudian ya, kalau dia tidak bisa menjawab itu dan tidak mampu memenuhi itu, akan muncul masalah di dalam rumah tangga, muncul ketegangan ya, karena nggak ada lah ya perempuan yang kemudian sanggup zaman sekarang lagi ya hidup berada di dalam kemiskinan ya. Ya, masalah ekonomi ini masalah yang rumit ya, yang kemudian bisa menimbulkan berbagai persoalan yang lainnya. Jadi pastikan Anda para suami memenuhi nafkah para istri sehingga istri tidak akan merasa jenuh tuh. Ya, gimana nggak bosan ya, setiap hari suami ngasih uang 10 juta, nggak akan bosan istrinya. Gitu ya. Dalam satu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Daud ya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, antut'imaha idza tami'ta ya. Wa taqsuha idza tasaita ya. Awik tasabta ya. Engkau memberinya makan sebagaimana engkau makan. Engkau memberinya pakaian sebagaimana engkau memberi pakaian, atau engkau usahakan gitu kan. Wala tadribil wajah ya, dan janganlah kalian pukul wajah istri kalian itu ya. Wala tuqabih, dan juga jangan kalian jelek-jelekan dia. Wala tahjur, juga jangan kemudian kalian mendiamkannya ya. Ila fil bait ya, kecuali di dalam janganlah kalian mendiamkannya di luar rumah, maksudnya gitu ya. Wala tahjur ilal fil, kadang-kadang ada suami ya menunjukkan konfliknya di luar rumah kepada orang ya. Orang tahu dia lagi berantem sama suaminya, sama istrinya. Nah, itu enggak boleh. Rasulullah SAW ya. Jadi kalaupun kita lagi tegang di dalam rumah dengan istri, ada konflik, di luar rumah tunjukkan seolah-olah kita mesra, enggak ada konflik. Itu Rasulullah mengajarkan demikian. Sunnah itu ya. Dan tidak boleh suami ya, menjelek-jelekan istri ya, apalagi ya, memukul wajah, mau nampar itu enggak boleh ya. Ngonjok apalagi, emang samsak istri enggak boleh. Kalau istri digituin suami minta cerai aja ya. Kalau ada suami tega nampar, nonjok gitu, enggak usah banyak ngomong, pulang aja ke rumah orang tua ya. Enggak ada rumah orang tua, pulang aja ke rumah tetangga, nginep dulu sebentar gitu ya. Mencari rumah tempat baru, minta cerai gitu kan. Ya, karena itu sudah di luar ya, di luar kewajaran. Ya, apalagi sekarang kan ada undang-undang KDRT kan kalau di Indonesia, itu bisa jadi masalah hukum itu kan. Nah, jadi poinnya adalah bagaimana Rasulullah SAW ya mewasiatkan yang pertama itu antut'imaha idza tami'ta, bagaimana kalian memberi makan sebagaimana yang kalian makan. Yang penting makan dulu. Jadi pastikan ekonomi cukup. Makan, kemudian watak suha idza tasaita, dan memberikannya pakaian sebagaimana kalian berpakaian gitu kan. Jadi materi dulu tuh ya, yang diperintahkan Rasulullah SAW berbicara kewajiban suami. Nah, insya Allah ini kemudian ya, tidak akan menimbulkan munculnya sifat jenuh yang berujung kepada perceraian. Dan yang terakhir adalah ini untuk pesan kepada para istri ya, supaya kemudian tidak muncul kejenuhan di dalam rumah tangga atau bagaimana mengatasi dengan baik adalah
tidak mudah minta cerai. Nah, ya. Kadang-kadang ada istri-istri gitu kan, asal berantem ngomongnya apa, udah cerai aja. Nah, ini nggak boleh. Ya. Rasulullah SAW melarang, bahkan ya kalau di dalam syariat agama kita, cerai adalah satu perbuatan yang dihalalkan tapi dibenci ya, oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Itu kan kenapa? Ya, karena dampak dari perceraian ini banyak ya, tidak hanya suami dan istri saja, tapi nanti ada anak ya. Kalau udah cerai orang tua, anak ini jadi masalah, tumbuh besarnya nggak normal. Sementara anak itu adalah amanah yang Allah berikan. Kalau bicara amanah, kalau nggak ditunaikan dengan benar, maka anak akan nuntut nanti dia. Ada peluang dia menuntut di yaumul mahsyar nanti. Dia akan minta tanggung jawab kita orang tua yang telah mengabaikannya. Maka kemudian ya perceraian ini wajar kalau kemudian tidak disukai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, Rasulullah SAW mengatakan dalam satu hadis ini ya, berpesan kepada kaum wanita ya, ayyuma imra'atin sa'alat zawjaha talaqan fi ghairi ma ba'sin faharamun 'alaiha raihatul jannah. Ini bahaya nih ya. Wanita mana saja yang meminta talak ya, atau cerai kepada suaminya tanpa alasan yang jelas, apa kata Rasulullah SAW? Faharamun 'alaiha raihatul jannah, maka haram baginya ya, mencium bau surga. Jadi gimana mau masuk surga? Baunya aja Allah nggak kasih. Ini diriwayatkan oleh Abu Daud ya hadis ini. Maka ini harus menjadi peringatan ya bagi kaum wanita, para istri ya, yang kadang-kadang lisannya agak lemes, ringan gitu ya, mengucapkan minta talak, minta cerai. Nah, ini jadi kalimat ceraiin saya itu tabu. Nah, harus menjadi kata yang tabu di dalam rumah tangga kita. Ya, serumit apapun masalah yang kita hadapi, ya, jangan kemudian kita minta cerai. Kalau diceraiin lain hal ya. Nah, suami yang ngomong gitu itu urusannya dengan Allah. Tapi kita sebagai istri jangan mudah kemudian meminta cerai. Ya, pasrahkan semuanya kepada Allah. Nah, ya Allah, ini suami saya begini. Ya, susah diajarin begini begitu, ya Allah, aku mohon kepadamu pisahkanlah saya dari dia. Nah, ini mintanya kepada Allah, jangan ke suami. Kalau ilmu itu yang terbaik, ya Allah pisahkanlah saya dengan cara yang baik, minta kepada Allah. Nah, itu lebih bagus dari kemudian kita ngomong ceraiin saya aja. Nah, kecuali kalau memang sudah ada, kecuali ini kan yang dilarang sampai ini tanpa ada alasan jelas. Ya. Kalau memang jelas-jelas ya suaminya nggak tanggung jawab, ya nggak mau kerja, pengangguran. Ya. Udah gitu waktu suami mungkin ringan tangan, main gaplok aja, ini mah nggak masuk ke dalam hadis ini. Artinya ya berhak istri kemudian mengajukan cerai. Ya, selingkuh, ya nauzubillah, zina, ya, zina itu dosa besar, udah minta cerai aja. Kalau udah zina itu sengsara lah ya ceritanya. Ya, jadi jangan kemudian mentang-mentang ikut hadis ini gitu kan, udah jelas-jelas ya suami menzalimi, dia bertahan juga, ini nggak boleh. Sedangkan dulu zaman Rasulullah ya, ketika kaum muslimin dizalimi ya, maka nggak boleh juga diam, harus hijrah. Sama ya dalam rumah tangga juga. Kalau udah ada gelagat suami ini kasar, main tangan, segera ya pulang ke rumah orang tua. Karena ada banyak kasus ya, istri yang dikasari suami pada akhirnya kemudian mati dibunuh karena telat ngambil tindakan. Ya, kalau udah suami berani nampar, berani mukul, udah backlist aja tuh. Nah ini nggak bisa nih. Ya. Karena haram hukumnya suami menampar istri itu kan. Ya, ini yang harus kita pahami. Ya, itulah ya 5 hal yang bisa kita jadikan sebagai tips dan kiat agar rumah tangga kita dihindarkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dari kejenuhan yang mendatangkan perpecahan. Demikian sahabat yang dirahmati Allah. Semoga bermanfaat, yang benar datangnya dari Allah Subhanahu Wa Taala dan yang salah semata-mata lahir dari kealfaan saya pribadi. Saya bikinnya pamit undur. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.